Kita hajati masing-masing ya, yang punya hajat, insya Allah kita doa bareng-bareng. Amin. Kita doa bersama-sama, insya Allah Amin. akan mengabulkan. Amin. Cepet duwe omah, duwe akeh. Engko ya iso nututi nang kono lho rek melok umroh. Ayo Pak, dari ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratul Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jajalah hajatiku, Bapak Ibu yang ada di rumah kami, ya Allah. Wabillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Amin. 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 Allahumma fakir wa Amin. ya wa rahmanir rahim. Amin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi nabiyya. Amin. Amin. Nabiyya bil hajjah. Amin. Tuhdina bil sayiat. Amin. Fa'una bi anil darajat. Amin. Amin. Hayati wa badal mamat. Amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dengan semua Allah mengabulkan. Amin. 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 Barakallah. 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 Enggak apa-apa lagi Mbak Doni. Gak apa-apa lagi, gak apa-apa. Ngono stoke diwake. Ji, matur nuwun. Alhamdulillah. Sampun. Telas. Monggo Pak Ipan. Oke, sampun lho. Rapat-rapat Lho, Pak. boleh. Iya, Pak. Jangan udah Pak, malah gak enak aku sing di wilayah. Tak geleng Bang Reval iki. Gak anu terkait keamanan. Sering kehilangan. Rusun. Pengelola nggak diundang. Pengelola nggak diundang. Pengelola katanya Pak Heren juga diundang. Jangan sana nggak diundang percuma lah. Waduh, jaminannya The Kikil. Ini namanya The Kikil. Ini kok Bu RW masak piyambak. Nah, ini Bu RW, monggo Bu RW, mriki Bu RW. Nggih. Masak piyambak. Pak Dari, monggo. Datang ke rumahnya Bapak Ketua RW 3 Jambangan Surabaya, Bapak Insinyur Jamaluddin. Ya. Para RW, para pengurus LPMK, ya juga dari Kelurahan Jambangan. Oh niki kula. Oh iya. Sedangkan kalau ini Ki Surya Alam, Ketua RW 01 Jambangan. Ya. Ya, Cak. Pak terus ya kerso. Ya, gimana ini Abah Jamal ini? Iya, kesannya itu gimana sewaktu umroh kan di situ. Bagi cerita ya, bagi cerita. Monggo Abah, monggo.
perjalanan naik pesawat itu seperti apa? Hambatan-hambatan atau Mandapnya pun di dengan anu, napa? Singapura Ah sing seneng ae. travelnya tuh travel Avia ini Oh, nggih. jalan raya ini Jalan Jambangan Nggih. ya berangkatnya 13 hari bayarnya 29 juta Oh, 29 juta. Itu umroh ya. Kalau kaji tambah piro iki, Rek? Itu terus anu, transit mboten. transit enggak langsung ke Jeddah perjalanan 10 jam dari Juanda Oh, dari Juanda. 10 satu jam. pesawat lain Pakai travel apa, Pak? Avia ini yang Iya, depan itu. Jambangan Ini, jalan raya ini alhamdulillah yang pembimbingnya juga bijaksana juga enak iya mutawifnya jadi dari Jeddah menuju ke Madinah itu kurang lebih 6 jam perjalanan iya datang di sana itu jam 12.40 kita nggak ambil kereta Pak pakai bis iya. Dari Jeddah 12 jam itu pakai bis. Bis Iya. sana. bis dari Jeddah menuju ke Madinah itu 6 jam Oh, aku ngansor nang kono. Ansor. Udah itu masih larangan-larangan Covid bagaimana sana? Udah sana tidak ada tuh udah los aja ya. los jadi seluruh negara sedunia kumpul di sana tidak ada yang pakai masker Oh, los, gak rewel. Tidak ada. Di Yang sini ada- birokrasi di sini di airport sini sampai ke di airport ini ada di sini. ya tapi tidak begitu ketat Pak. Berarti peduli lindungi nggak laku di sana. Nah, turun ke Jeddah itu ininya apa namanya pemeriksaannya 5 tempat dalam satu bandara itu 5 tempat Banyak. banyak di dalam itu 5 kali pemeriksaan Sebelum berangkat. Sampai Oh, nyampe pasar. turun ke Jeddah Saya diperiksa apa ae? satu paspor visa Oh, surat-surat, bukan Iya. kesehatan. terus keberadaan kita yang kita bawa itu beda-beda setelah paspor lolos di tempat satunya paspor lagi cek terus baru stempel Lo seandainya bawa rokok surya itu saya kan sukanya hisapnya rokok surya. Terus gimana ini? Nggak apa-apa ya bawa gitu ya? Lagi lah bengol. Oh. cuma saya pada waktu bawa gunting di Bandara Juanda itu X-ray-nya nampak jadi disuruh mengeluarkan air nggak boleh Alhamdulillah iki nggawa rokok surya ora apa-apa iki termasuk aman wong seneng aku are. kenapa? Sampo obat-obat gitu ya. Kebetulan boleh Pak Oh, boleh. Umroh boleh nggih. Obat khusus ya. Lagi boleh Pribadi obat. kalau haji saya enggak ada Boleh kan yang kayak rokok. Nggih, dicintai semua. Loh, katanya tadi rokok nggak apa-apa, nggih, Pak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Setahu saya nggak apa-apa kalau sekedar untuk konsumsi. Kalau Oh. untuk diperjualbelikan dalam jumlah besar masalah. Oh, gitu ya. Kalau untuk konsumsi pribadi nggak apa-apa. Apa? Oh. Pribadi. Nggih. Oh, jadi ini gak dodolan nduk kono iki dadine iki. Urusannya beda, ada cukainya. Oh, ada cukai. Sekarang mau dibagikan Mana rokok tuh gitu ya. kita langsung kita sholat apa namanya sholat sunnah al-masjid di Masjid Nabawi. Setelah itu 1 hari, lalu 2 hari kedua kita masuk ke Raudhah. Nah Raudhah itu jatahnya satu travel 1 kali. Semua travel dikasih jatah 1 kali ke Raudhah. Nah Raudhah itu kecil. Raudhah itu apa tuh, Pak? Raudhah itu Bisa jawabannya gini. taman surga. Taman surga Indonesia gudange. Ada taman surga. Perjalanannya Rasul dari rumahnya menuju ke mimbar. Itu namanya Raudhah. Nabi katakan itu taman surga. Siapa yang bisa sholat di sini, ibadah di Raudhah ini, maka akan ibaratnya itu di taman surga saya, akan nikmati surga ini. Amin. Oh, surgane nang Raudhah. Cuman panjangnya 5 meter, Pak. Saya hitung di dalamnya makam Rasul itu Ya, Sama ya yang diomongkan ini ya. apa itu, Pak? Jangan kan juga pernah ke sana. Oh, iya. Terus nyengkal terus piye jal. Wah, Raudhah. kalau kepingin sholat
hampir tiap hari di makamnya Rasul itu harus datang jam 2 pagi. Subuhnya di sana itu jam 5 kurang seperempat. Jadi sebelum jam 3 itu sudah nggak bisa masuk penuh bisa. Nah saya ingin bisa masuk itu nggak ada arahan dari siapa-siapa. Cuma saya selalu tawasul pada Rasul. Makanya itu penting dalam kehidupan kita. Jangan lepas jangan tawasul Rasul. Kalau kita sholawat Perantara ya, kalau kita wasilah. sholawat pada Rasul, insya Allah apa yang kita inginkan Allah akan memberi Dijabahi ya. Amin, 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 amin. sering-sering sholawat. Sholawat. Saya sholat di masjid itu pertama kali di Nabawi cari imam. Temannya imam di mana? Saya nggak tahu. Loh, bukan yang Imam Kahra apa Imam? Oh, enggak ya. Kok mencari imam ya, Re? Saya akhirnya tawasul ke Rasul. Namanya pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam itu kita nggak bisa masuk ke wilayahnya Rasul karena dikotai, tapi lihat makamnya bisa. Di situ ada makam Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Satu komplek ya. Satu kuncup. Tapi dinaungi dengan kayak rumah gitu loh. Nah itu saya hitung jumlah pilarnya itu ada Sampai ngitung iya itu ya. saya hitung tuh kan. 12 pilar, sini 13 pilar. Nah satu pilar jaraknya ini pilar dengan pilar itu 5 meter. Nah imamnya itu ternyata setelah saya tawasul di Rasul, salam kepada Rasul, keluar, loh kok ada gerutu-gerutu orang masuk ke makam Rasul. Ternyata diperbolehkan. Jika di waktu subuh kurang 3 jam harus udah masuk. Jam 2 subuhnya jam 5 kita sudah datang ke sana. Akhirnya masuk. Ini tiap hari saya sholat di situ. Amin, 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 amin. Saya lihat di situ ternyata ada emak. Jangan datang sebelum waktu istirahat di penginapannya hanya berapa menit. Wis gak kanggo awale iki. Penginapannya gak kanggo iki. Jadi jangan tidur. Ya khusus ngibadah. Tidur tapi Tidak di penginapan ya. ya tetap di hotel. Itu lama atau Lama, sebentar? Pak. Kalau yang di Medina kita enak deket. Kalau di Mekah nggak bisa. Di Mekah itu asar, maghrib, isya itu jadi satu. Kita nggak pulang. Jadi kalau kita mau tempat yang di Ka'bah, ini kalau kita di Mekah ya, jadi kita harus datang 2 jam sebelum sebelum Di mana azan. Pak? Tinggalnya di Saya 1 kilo dari Mekah, dari Ka'bah. Kalau Madinahnya nih mau Berapa Ya, meter? di Madinah 400 meter, Pak. Madinah banyak hotel. Rumah tempat ini. Itu kita lumayan ya. langsung mau cecek gitu hotelnya. oh dekat. Parkiran di bawah. Dekat. Jadi kalau kita ini barat, Parkirannya kalau AC ke bawah. Iya. Di bawahnya tempat wudhu. Turun AC kabeh. Padahal nggon nyimpen mobil. Berarti ini Ya, soalnya kalau nggak pakai AC bisa. Jadi mobilnya juga ter-AC juga ya? Makin ke bawah. Jadi yang ke bawah saya rusak mau ke bawah. Iki baling-baling bambuku itu ya kademen iki saya iki anu. kalau di sana itu Masjid Nabawi itu kota. Kota. Terus sebelah kiri depan sendiri itu Raudhah. Makam-makam Rasul. Ada bangunan sendiri. Ya, mojok gitu. Nah, itu dibagi dia kalau di tengah-tengah antara wanita dan laki-laki. Tapi wanita mesti di belakang. Nah, ini perlu kita pahami bahwa kalau sholat di masjid sana wanita pasti di belakang. Jadi enggak boleh jejer gini. Bukan enggak boleh. Masjid sana itu tidak ada. Kalau di sini kan jejer. Di Amin Mukti ini jejer. Tempatmu digeser. Ya. Agak geser satu sop ya. Nah, jadi antara Wanita tidak boleh sejajar. tapi digeser satu sop. Di Medina, di Mekah itu di belakang. Langsung belakang ya. Iya. Akhirnya saya bisa soal itu tahu ternyata imamnya ada di makamnya Rasul itu. Pas imam itu dudukan tempatnya adalah Bilal. Tempatnya Bilal pada waktu azan, pada waktu qomat.
itu ditempati imam yang syarat. Itu ya, ada makam di sana itu makam khusus makam-makam sahabat-sahabat Rasul di dekatnya Madinah juga besar. Kalau dihitung itu ada 375 hektar makamnya. Dan Madinah itu enaknya dikelilingi oleh perdagangan. Hotel bawahnya perdagangan. Madinah. Orangnya ya lebih lebih apa namanya? Lebih sopan. Kaum Ansor. Tapi kalau sholat kita dilangkai, kita dipiak, itu hal yang biasa. Kita pas sujud dilangkai kepala kita, nggak boleh marah. Nah ini penuhnya itu tadi. Iya, itu artinya bahwa kita itu tidak boleh mudah marah akibat kejadian-kejadian yang Kali marah kan. Ngelatih diri kesabaran iki ya. Allah menyintai iki kepada orang-orang yang sabar. Iya. tidak boleh marah. Iya. Disenggol kadang-kadang Nang kene pun kudune seperti Iya, tidak hanya di sana saja. Pak, apa jenengan merasakan? Nah di sini kadang marah, tapi di sana ada terasa gitu, Pak? Atau gimana? Maksud jenengan pemahaman saya yang saya lakukan perbedaan ini apa namanya aktivitas seorang di sini dengan di sana itu bedanya cuman itu satu kesabaran terus disiplin. Di sana itu orangnya disiplin. Jadi kalau kita diarahkan orang diseneni orang di sana Pak, orang tidur ya dibangunkan langsung ngeluk-ngeluk. Kalau di sini kan mesti marah. Terus nggak tahu bahasa Surabaya kan mesti marah. Enak-enak tidur gitu digugah kan kaget mesti marah. Iya. Di sana enggak. Kawan-kawan suruh baca Quran kan. Jadi enggak boleh di sana itu kita tidur. Padahal kita tidak sama kenalnya. Termasuk Abah Jamal ini sudah dilatih sabaran, jadi nanti di sini ugrek-ugrek omong sabar. Mboten nggih Bang nggih. Nggih apa? Enggak apa-apa udah terlatih. Saya coba sih. Oh, enggak. Tes kesabarannya. Sabar enggak? Yang kedua, apa yang kita lakukan di sana? Saya itu kan bukan luman, artinya saya itu gampang. Saya itu kan gampang kan. Di sana saya itu tidak ada sulit, tidak ada ternyata. Amin. Loh, rungok kan dulur-dulur. Yang namanya minum, Mbak. Gini tapi pada putih di sana. Langsung ini apa namanya? Zam-zaman. Di tiap-tiap sudut kan ada kotak-kotak besar bunder-bunder itu cuma zam-zam. Itu sudah ada jamaah juga, nggak tahu dari Pakistan. Kasihkan minum tuh. Kasihkan minum. Nah, bagian saya juga pernah kasih minum itu. Baik di Madinah maupun di Mekah. Ini kita zikir. Wah, ini kudu sering-sering sedekah iki. Saya Oh, juga beramal iki. Dikasih HP sama tentara penjaga masjid. Dikasih, Pak. Dikasih HP. Kami tak masuk. Soalnya Pak RW ini juga ngasih HP. Oh. Pengurusnya. Aduh, Ki Surya Alam iki calon itu HP ya, Mbak apa iki wes. Tapi HP di sini beda. Bener, Pak RW ini ngasih Harapan HP. harapan apa? Kalau saya singkatan HP ya, harapan apa? Palsu. Bukan HP, harapan palsu. Saya tolak. Tidak maksud itu. Karena bukan milik saya. Saya enggak mau dikasih tentaranya nih. Saya enggak mau karena Gak kayak kenang-kenangan ngono, alhamdulillah oleh kenang-kenangan toko angkrap Arab. Dari umroh. Ya, enggak gitu ya. Berarti enggak mau ya, ya Pak ya. Luar biasa. Enggak punya HP. Aku belum dari pengurusnya, tapi aku tuh kok no HP. Langsung dibelikan sama Pak Jamal. Baru. Nggih, Pak, niki HP kula niki nggih anu ya, Pak. Napa iki jadul terus ya napa niki, Pak? Tapi bisa jadi YouTuber. Hah? berarti lebih canggih itu dari saya. Dalam. Ini sehari udah sebelah ya. Oh. Dan kalau kita mau masuk Mekah, itu pertama kali kita harus wudhu dulu, mengambil wudhu di Bir Ali.
Tujuan kita kalau umroh itu kan kita kalau melakukan umroh itu kan rukunnya tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, baru tahallul itu potong-potong rambut. Itu kan sudah melakukan umroh. Nah kalau kita mau umroh lagi tambah yang kedua harus sambil wudu lagi. Kalau di Mekah itu ada tan'in, ada namanya Jirona. Ada 2 tempat. Wah, ini sing 1 jam perjalanan. pengalaman untuk ke sana ini. Wah, Alhamdulillah saya mudah-mudahan melakukan dengan 4 kali. berkahnya datang ke rumahnya Abah Jamal ini nanti saya secepatnya bisa umroh. Amin, 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 amin. Menghadap langsung Ka'bah. Pakai baju ikram. 29 juta. Harus pakai ikram. Supaya kita selalu sholat di deretannya Ka'bah. Kalau kita pakai baju gini di sama tentara sana di lantai 2, lantai 3 nggak kelihatan apa-apa datang. Jam-jam kita sana tidur itu ya kalau subuh datang jam 2. Jam 2 subuhnya jam 5 kurang 1/4. Nanti turun sampai jam 6. Kadang sholat 2 dulu. Jam 6:30 dari hotel. Terus mandi, makan, tidur nanti Dulu jam budal 10 mana ya? berangkat lagi Pak, karena sana dan duhurnya jam 12 lebih 1/4. Udah jam 10 datang, kalau datang jam 11 Nggak bisa masuk. tidak bisa masuk. Oh, cepat-cepatan. Masuk pintunya banyak. Saya kalau mau masuk pintu itu diapali pintu nomor sekian. Nah enggak, wah sudah. Wah, untung aku duwe aji panglimunan ya. Wah, iso iki nerobos iki. Keluar, sendalnya di mana? Oh. Wah, itu kudu menata hati dulu ini kalau ke sana ini. Ini modal Heeh. privat kudu awas yo. Oh. Enggak masuk aku. Tapi ada Pak, saya futui. Jadi kondisi orang-orang di sana yang muda, yang tua melakukannya nyot-nyot itu dia semangat juga. Yang tua-tua itu ada. Loh, Pak. Apapun kondisi fisik kita, kalau kita sudah di sana banyak yang nol. Banyak. Saking semangatnya ku mang ya. Semuanya sepertinya kita saudara. Nah, persaudaraan di sana memang kuat. Tidak boleh marah. Wah, kudu ngelatih kesabaran temenan iki. Jarno, ingat Pak Jarno. Lah ya apa ngekei HP mangae nduk kono ya dikei HP. Soalnya dengan ikhlas ya apa ya? Pak, Dalam. Namanya diganti nanti bukan Pak Jamal. Pak Sabar nanti. Saya itu kalau di Madinah tidur 5 orang, 1 anggota Dewan Kabupaten Mojokerto dari Golkar, 1 dari manajer Indofood. Dia di perkebunan Kalimantan sana, kelapa sawitnya. Terus yang 1 pensiunan pegawai negeri, dia buka warkop. Yang 1 petani. Artinya apa? Strata hidup yang saya 1 atap dengan saya 1 kamar. Strata hidupnya dari bawah sampai yang kelas top. Karakternya beda-beda. Yang manajer sama yang buka dewan kayak turu ngorok. Ngorok dadakno yoan. Artinya kuat tidur. Alami termasuk wong ngorok iki Kalau ya. yang petani ini pagi udah bangun. Saya selalu membangun kan pertama kali kan. Alhamdulillah saya dijejeri orang dua-duanya ngorok. Tadi berisik terus ya. Bisa tangi terus adine ngono Jam lho 1 berkahnya. bangun, jam 1. Setengah 2 baru mandi, terus persiapan, terus nggo sing ini sing Wah, iki petani ini. cocok sampean ambek aku, wong aku turune ya ngorok kae. Ah, cocok iki. Ya, terus itu saya nggak bedanya alhamdulillah lancar. Amin. Pindah di Mekah sama travelnya ditawari. Yang Pak Sutri itu boleh 1 kamar. Ya, saya dengan sang kekasih dong Tidak Pak nantinya. Sutri. Terus sepakat saya dengan anggota dewan itu tidak tidur sekamar dengan istrinya. Ya wes sepakat di Mekah. Jadi sudah ini Setelah itu di Mekah Pak, di Mekah loh kok tidur dengan 1 kamar dengan istri saya. Anggota dewan ini tadi loh, ini boleh ganti janji saya bilang. Loh. Saya tidak Itu mimpi apa gimana? tidak rela. Oh. Nah, tapi dia juga dengan istrinya juga. 1 kamar itu tiga perempuan, satu
satu laki-laki ya anggota dewan tadi. Tadinya sepakat di Medina ya udah sendiri-sendiri tetap pisah. Lu kok di Mekah jadi satu Kumpul. sekamar. Nggak muring-muring. Saya batin, ini orang belajarnya janji. Dua-duanya sakit, Pak. Istrinya sakit, orang yang anggota dewan juga sakit. Jadi ibadahnya Salah yang belanjani janji Iya. ya. Pokoknya Ibadah di sana terganggu ya Pak? di Mekah itu kan tanah haram itu nggak boleh aneh-aneh lah, punya pikiran sombong titik aja harus langsung dapat balasan. Bisa. Terus aku tanya nih, apa Jadi tabirnya tipis ya Pak ya? Enggak, aku tanya yang pernah ke sana ya, katanya debu di sana itu enggak debu. enggak, Kena betul deh. enggak iya. Bener Kita jadi tuh baju, keringet nggak pernah bau, Betul. nggak pernah bau. Nggak pernah. Berarti ini bukan hoak ya? Asli ya. Jadi ini vibrasinya nol ini ya termasuk ya. Kendaraan aja, kendaraan apa namanya BBM-nya itu tidak kena di hidung. Kalau di sini kan panas kalau di hidung. Timbalnya besar. Terus saya share ke grup Proklim. Oktanya beda. Kalau yang baca masuk grup Proklim, saya share ke grup Proklim bahwa saya sarankan pada Budian Pemkot untuk ASN kasih contoh lah. Seperti di saya foto Pak, saya video bis kendaraan yang padat, tapi masih banyak orang berkerumun di situ dan tidak terganggu dengan asap. ASN harus memberi contoh bahwa semua kendaraan ASN harus memakai BBM yang oktannya tinggi. Seperti masa pada mbak Dewi yo. Iya. Harus beda. Oh. Masalah mobil ini memang konon ceritanya itu dari Jepang itu memang ini yang Jepang ya, yang mobil Jepang yang aku bilang ya, yang diekspor ke Indonesia atau Indonesia mengimpor dari Jepang, itu kan berarti Jepang mengekspor kan istilahnya. Itu memang yang berpolusi, gitu. Yang nggak berpolusi untuk warganya Jepang sendiri. Memang Di nggak sana- tahu tujuannya kepengen piye ya. Di sana Toyota ada Pak. Sama Pak. Kalau rasa ya sedepan ini loh. Sana itu catering itu sangat ketat. Jadi Oh, daging unta. Nah orang Indonesia ya Kalau daging catering habis kita makan, ini nggak bisa lanjut sisa itu terus bawa pulang. Buang. Tuh, emang nih rek. Mas ini buang sama. Wah, Dewi Sri ini nangis Sampai iki. nangis apa? Bingung saya dengan sama dia. di sana kan Islamnya kuat kok buang makanan ya. Ya karena Ayo. barang sudah sisa itu habis Sisa atau lebih Pak? ya lebih ini anggap Lebih sisa. sama sisa. Dianggap beda loh. sisa. Tetap nggak bisa. Tetap? Oh, nani Jawa itu barokah tambah gede iki. Di sana dijadikan satu ya. Ya pokoknya sudah disajikan begini, Heeh. nggak bisa terus dibawa pulang sama cateringnya. Ini loh, saya lihat sendiri soalnya. Bosan ke sampah-sampah semua. Emang nih rek. Lauk mungkin kadang dikasihkan ke pegawai hotel apa ya. Karena catering dari luar bukan dari hotel biasanya. Kita pesennya kan dari orang terus kita ngomong kita di hotel ini dia yang nyiapkan. Tapi habis itu yo, karena dijaga ketat sana. Ada setiap hotel-hotel misalnya sing tim ya inspeksi ya termasuk ngecek paspor berapa rombongan ini ditelok mau berangkat hitung lagi orangnya intel itu pak gondrong rambutnya tapi intel. Saya tuh makan tarak itu saya nggak tahu kalau ikan itu ikan patin. Di sini kan saya nggak suka patin, karena patin saya tahu makannya. Pada waktu di kecamatan tuh pakai dari ayam yang mati sama Pak Sur atau Pak Sahabat Dirjen dibodok gitu Pak. Dibodok bau terus di pasar kan bau dimakan ke patin. Saya sudah pokoknya Sejak itu paling anu ya. Di sana nggak tahu saya nggak makan itu patin Pak. Tapi patinnya kan gede gede. Tapi kiri Pak tongkol. Semenjak itu Pak saya tuh kakiku belentong Pak. Ini kaki belentong. Sekarang masih belum tahu. Sekarang enggak. Enggak ya. Bekasnya ini loh. Oh. Kira gini. Enggak cepet ngamuk ta? Ini enggak. Enggak ada nyamuk. Oh, enggak ada nyamuk sana ya. Oh. Aja, Pak. Jingklong ngoten. Oh. Gara-gara ngomongin patin itu di sana kena Iya. anu ya. Terus saya akhirnya diberitahu itu patin. Saya nggak mau makan. Dan buatan semua kaki doang. Oh, soalnya untuk ini wis jiji Kita ngono di sana lho. sombong titik. Wah wis. Kontan ya? Saya pernah berarti gini. Kan saya setiap hari semuanya hampir nggak
apa kamar itu apa segala tempat tidur yang tempat untuk naruh barang terus apa kan ya. Terus saya naruh sendal kan gampang sih di sini jualan saya di sendal juga gua harus aku apa di sini taruh sini. Kita pulang hilang tenang. Hilang. Jadi kita solusinya sih gampang sih aman kita wis gampang lagi rapopo kan itu. Malah hilang. Oh, jadi sombongnya itu tadi ya, rasa sombong tadi ya. Kita kan misalnya di Mekah itu kan itu banyak. Kan setiap hari berkali-kali sini apa jalannya. Kadang-kadang saya sama wis gampang sih sampah wis aku apa gini. Pulang subuhan besok keluar saya. Oh, sampai jam 8 saya besok. Masuk buntu. Akhirnya saya sholat ya pertama ya sebenarnya intinya terus akhirnya saya bisa sholat tobat bisa maturkan Gusti Allah langsung ke jalan keluar. Amin. Jadi tobat langsung ya. Iya, saya mainnya cuma ada gitu. Itu tidak masuk, rasanya hafal kan bar gini punya gini ngono. Oh. Itu. Itu aja. Akhirnya sama tuh padahal apa? Lah setiap hari ke situ subuh kan ngono. Berarti hafal. Iku mana? Yang tangkap enteng ya. Heeh. Oh, enggak boleh. Apa betul Bang Haji juga ada pengalaman mungkin yang sedikit gitu? Nyonya. Oh, nyonya. Itu kan Pengalamannya. apa ngeliat orang habis sholat pengen jidat hitam gitu kan. Pengen gitu loh. Tapi kayaknya ini punya perasaan yang bagaimana gitu. Pas lagi tidur kepalanya kenain tuh kejeduk itu. Jeduk terus, jadi sampai hitam ya. Oh, jadi memar. Oh, kepingin hitam makanya langsung jeduk terus. Oh. Tanyain deh kayak itu. Wah, iki awas iki hati-hati kuduan iki. Buntu. Ada penjaga. Kita ngomong pakai bahasa Inggris, dia nggak tahu. Bingung. Kita bilang mana lihat Wah, iki bahasa apa iki kuduan iki? Bahasa Arab termasuk ya kan. Kita berhenti, ya kita minta sepuro ke Gusti Allah, setelah tobat itu langsung lancar ya. Oh. Betul itu saya ngalami sendiri. Wah, makanya ini bekal ini. Batin saja ya, kita ngenteng itu langsung sudah. Itu. Kontan jadi ini ya, balasannya langsung kontan termasuk ya reaksinya. Nanti harus banyak zikirnya di sana. Perjalanan harus zikir, salaman. Iya. Gimana kemarin? Apanya? Subuh masuk 48. Lu 48 nduk kene yo. Aldem mleteki sikil iki ya. Mobil jenengan pirang menit pisan ngono kuwi. Pertama. Enggak, Mak. Enggak minum. Enggak ada haus. Dengan suhu segitu. Enggak. Tapi di sana nggak boleh sombong Pak Tris. Tadi konten sama Abah. Iya ini. Oh, sombong ngono gak sok mule ya. Atau minum terus sai minum. Iya. Tapi kalau udah masuk ke Ka'bah, herane Ka'bah itu kan sinar matahari ada. Lantainya tuh dingin. Dingin. Asih kumang asih. Asih. Ini nopo AC ta? Iya tuh teknologi Korea tuh yang kecekan. Oh, dingin lantainya. Jadi atasnya Walaupun panas. atas panas tapi lantai dingin. Lantainya dingin. Kalau di dalam masjid, Ini teknologi tinggi nih harus nih. Teknologi tinggi Bang G. Kayaknya kan di Ya tiap alhamdulillah dari konco wis tahu ini kan ada hasil. pengalaman. Ya, mulai sekarang Pak Tris menata diri, Pak Tris kesabaran Pak Tris. Oh iya, kono konten ya piye jal. Balasan spontan hari. Gitu ya. Ya Allah, takdirnya sangat tipis sekali ya. kalau sholat di Medina Nabawi itu 1000 kebaikan. 1000 derajat, 1000 pahala. Nduk kene situ kono balas ping 1000. Kalau di Mekah 100.000. Lho malan. Sanggup duit kritik sing akeh. Ono dasare ta, Pak? Ono kuwi. ada. Apa itu? Dari Ini ada terus. Ada. Tapi ya di sisi lain kebaikan dibalas sebagai itu, Heeh. kejelekan juga langsung kontan seperti itu. Loh, wah iki. Makanya hati-hati di situ. Apa enggak secara otomatis dihapus gitu enggak ya, Abah ya? Justru malah ya Malah sayana dimbok mok. ya tambah akhirnya ya ternyata kejelekannya juga balasannya berlipat-lipat juga. Wah iki, wah aku kakean dosa ya terus piye iki tambahan iki? RW-nya tuh Pak. Bu Yani, RW sampean iki. Iki tenan nek, tenan nek. Tenan iki.
Tapi jangan takut, Pak. Dalam ini. Dengar berita gitu takut taman mau ke sana. Banyak enaknya tapi, Pak. Pak Ade sekarang yang cerita. Banyak nikmatnya. Waktu di sana Pak Ade. Oh, gitu ya. Cerita Pak Coba Ade. Baru pulang, sebentar, baru pulang. sebelum Pak Ade, ini juga Pak Anggit punya pengalaman sedikit di sana. Hmm. Pak Anggit dengar dulu sekarang jadi. Sedikit aja, monggo Pak. Apa yang dengar? Gak apa-apa Pak. Iya, Bukan pengalaman. tapi waktu haji ya. Iya, monggo. Bukan yang Alhamdulillah, duwe kanca wis tau wae kono kono iki wis enak iki. waktu di Madinah yang lama. Saya kan gini, masa iya dikatakan kan bahwa pasti di sana kalau di Madinah itu pasti apa namanya pasti sudah sampai makanya saya jaga kesehatan gitu kan, pokoknya supaya nggak kena debu itu kan. Sebelum ada pandemi sini sana dulu udah pakai masker kalau itu. Iya, betul. Waktunya maksudnya dari hotel ke masjid kalau sholat ya tentu dibuka. Saya sempat ini belum sempat buka terus disenggol sama sebelah digigit gitu. Apa jangan pakai masker itu. Sudah gitu tetap faktanya bahwa yang saya akhirnya bahwa oh ya ini kehendak Allah bahwa itu tetap saya juga kena namanya betul itu. Jadi saya yang terakhir di satu kamar itu waktu haji 4 orang yang terakhir yang lainnya udah bilang loh kok jadi kan sampai kuat ya kata kuat sampai batu gitu kan. Oh iya tapi memang enggak itu enggak beda kalau sama batu di sini ya itulah dahaknya semua memang besar. Oh, beda. Di sana dahaknya Itu beda juga. Kalau di sana gimana sana? Keluar kupon. Hah? enggak sampai segitunya. Oh. Yo barangkali anu lho. Tapi memang ya alhamdulillah. Oh, anjane ora tau merono iki alhamdulillah iki pengalaman para sudah hijrah ke sana duluan ini nggih. Saya tahun 2014 itu yang katanya waktu itu haji akbar ya. Yang tahun depannya kemudian ada ini robo itu. Oh. Keren sih. Yang tahun Terus 2014. alhamdulillah selamat Bang nggih. Alhamdulillah. Sebelumnya itu justru yang Yang di Mina itu ya, Pak? lorong. Oh. Betul. Itu kalau yang apa namanya robo itu ada cerita yang dari Bojonegoro, Pak. Ini orang itu utangnya banyak, Waduh, iki. banyak. Ya Terus asik dia iki. Aku ya utangku ya rada kan akeh iki. gitu, Pak. Yang robo itu kan musim haji nih. Oh iya. Haji. Keren robo. Iya. Itu dia itu doanya hanya ya Allah apa namanya berikan saya rezeki yang banyak biar saya bisa bayar utang. Doanya cuma itu. Hanya kerennya robo itu, Pak. Dia robo tapi dia tidak cacat, kena itu enggak cacat. Dia enggak tahu dapat 1, berapa miliar itu. Akibat cacat itu tadi. Dapat cacat. Oh. Dia pulang dapat uang itu tadi buat bayar Utang makan. tadi. Ada lagi cerita yang ininya apa namanya orang juga orang sana. Dia orang laki-laki kepingin punya istri yang kaya. Jadi pas ditolak doanya cuma itu, ya Allah, saya pengen istri yang cantik dan kaya. Cantik dan kaya. Itu dok. Tapi gak judes. Nah, ini nggak tahu. Wah, iki. Oh, cantik kaya judes ya segini ya soro. Dia dikasih sakit. Hah? Wajar. Dikasih sakit, hanya dia masih rumah sakit. Yang teman-teman sudah pulang semua, dia masih di rumah sakit. Yang merawat itu adalah dokternya perempuan. Ya iku mang cantik sugih iku mang ya. Dokter perempuan Tertarik iku. janda juga. Wah, cocok Bang. Hanya ngomong. Iki rondo teles iku, heeh, rondo teles. Pak Ari lagi bingung ini, saya mau doa apa nih? Kayak apa nih cerita? Iki kudu ancang-ancang doa iki sing apik iki. Jadi itu kejadian. Terkabul ya di situ. Wonten ya, Rek. Sama Pak. Wonten ya. Tergantung dari niatnya kita masing-masing. Pokoknya jangan bisa di sini baik insya Allah kabul.
Amin, 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 amin. Itu sampai kadang-kadang nolak karena rata-rata penjaganya kan juga banyak orang Indonesia. Kita sering ditawarin, masuk. Biasanya keluar dari sini, dari pintu keluar pun kita ditawarin. Cuma kadang-kadang kita nggak usah lah, yang lainnya aja, kasihan. Kita tuh kalau itu sangat gampangnya. Itu loh, karena mungkin ya banyak kemudahan-kemudahan hasilnya seperti itu. Waduh, nah aku nono aku seneng tukaran iki terus yo kono terus aja piye iki terusan. Terus sampean ya. Iya. Itu nang kono kok. Hah? Lha ya takut ya tan merinding disco aku tambah niki. Pokoknya kalau di sini baik, insya Allah sangat baik. Baik kemudahan dan kalau lihat goibnya ya, ini nih pengalaman bahwa takdirnya saya tipis membawa itu orang tadi tua. nggih. Saya bawa orang tua itu padahal selesai seperti apa kan ya. Kita pakai rombongan sampai keliling Ka'bah waktu itu waktu tua itu nggak bisa kita sampai notok di depan. Tapi pada saat kita wis pokoknya ikhlas, pokoknya kita wis apa jari gestal istilah gitu. Itu malah sing nuntun sampai kita sampai bisa persis di depan Ka'bah. Kita bisa mencium Ka'bah, kita bisa di situ dan ada yang melindungi tapi nggak kelihatan. Jadi kita nggak harus nabrak, padahal penuhnya seperti itu. Kita bisa sholat. Subhanallah. Apa? Iki aku syukur lah. Iki mang lho nono aku itu pancen tukaran. Saya itu ngomong, Piye? kenapa kok ono sing tinggal cuma sambatin? Ternyata istri saya juga ngomong batin tuh. Ini kok ono sing jadi semua itu nggak bisa menembus kita. Tapi setelah kita selesai doa, setelah kita selesai sholat syukur itu langsung biar lagi benar. Jadi memang luar biasa. Bayangkan akeh sini mbak orang tua ya. Jadi malaikat akeh lho kono iki ya. Betul. Betul. Jadi kadang-kadang kita ketemu itu mungkin ya saya nggak tahu bahwa itu makanya mungkin ya bukan mungkin lagi. Nek saya sih yakin bahwa nabi-nabi pun yang ya masih hidup di sana kelihatan. Kita kadang-kadang ketemu sama orang-orang gak ada yang senyum giginya kelihatan putih nyala. Nah ini loh kita sopo ini wajahnya kelihatan itu. Itu gitu ya, Pak? iya. Ya? Saya kadang-kadang heran. Ada nduk kene terus gak sikatan terus ngono ya paling ya kuning kok ya. Karena Ya berarti kayak pep saja. ini loh bagian di situ loh kita nggak tahu. Bisa juga di antara itu juga para nabi. Betul. Iya, kita kan nggak Tinggal nanti saya buktikan nanti kita pada saat meninggal kan sih ketemuan ya. Oh, cuma saya masih ingat betul wajahnya seperti ini, muda seperti ini. Aku cilik aku boto tak tutuki mau tak osok-osok kari. Saya umur 2014. Loh, sama dengan Abagit. Nah, Abagit ini iya. Oh, 2014. Kok nggak ketemu jenengan? Bukan, saya enggak kenal. Jadi sebenarnya saya begini, 2011 itu Kurang kenal. saya kan ngasih uang 50 juta 2011 itu daftar. Ternyata di 2013 itu saya tanya sudah ada orang nggak distorkan. Mau ngamuk apa? Nah ini ujian. Ya, saya minta lagi baru saya daftarkan 2013 lagi. Baru 2014 saya umur. Khusus tak Pak? Kenapa? Ikut haji khusus. Enggak. Sampai sekarang akhirnya saya masih nunggu. Reguler. Iya, Oh, sekarang masih betul. nunggu. Iya. Cuma saya daftar lagi di 2013. Sebenarnya kalau 2011 ya mungkin salah sudah karena di 2013 ini pas antrian langsung karena 5 juta sudah bisa daftar dapat nomor. Sekarang berapa tahun? 40 tahun. Enggak tahu sekarang. Sekarang 35. 35 ya. Tahu. Loh, alah 35 tahun. Nah, saiki aku wis 53 hari. Wong yang plus saja sekarang Ya sampai gak 7 tahun, iso 7 tahun. iki. Ya. Paling gak umroh ya iki ya. Iya. Oh, umroh iki. Tapi mahal ya. Iya 250. Ya sebut tahun ngarep bareng. Wis barokah kandungane mawon. Udah nyetor belum? Gorong. Gimana mau berangkat kalau belum nyetor? Tapi Loh, saya umroh ya, jadi umroh. begini, ini Nang ilmu haji yang saya musuh dalam ini. ilmu itu begini. Heeh. Satu ibadah haji itu apa sih? Intisari atau hakikat dari berhaji. Kalau jenengan paham bahwa ini yang saya terima loh ya. Satu tuh bahwa satu perbuatan baik untuk siapa? Diri kita sendiri. Kita sudah berbuat baik, berkorban sampai pekerjaan, anak istri walau jika tinggalkan. Kita nuntut untuk perbuatan baik untuk diri kita sendiri. Itu kan intinya seperti itu. Tetapi bukan berarti kita yang di sini tidak bisa haji. Karena apa sih perbuatan baik untuk diri sendiri itu banyak. Sang itu malah kalau urutan dari rukun Islam itu paling bawah.
untuk diri sendiri itu. Betul. Karena satu perbuatan diri sendiri contohnya Alhamdulillah, gampang. kita untuk Jadi kemaslahatan ini umat contoh ya. ini Orang saya kan banyak alhamdulillah. Wis. kalau kita punya niati anak, ibadah. anak yang masih kecil itu makanya harus dilatih dia bisa berbuat baik untuk dia sendiri. Contohnya apa? Dia bangun tidur, tempat tidur dibersihkan dia sendiri, kamarnya disapu sendiri. Habis makan piringnya dia cuci sendiri. Itu contoh-contoh perbuatan baik untuk dia sendiri. Iya toh, itu haji. Terus haji itu kan dipakai ke tempat apa toh? Kan zakat ya toh, berbuat baik untuk orang lain. Nah orang lain apa? Dia harus berbuat baik. Misalnya pas nyuci piringnya dia, orang tuanya, kakaknya itu terus. Jadi sebenarnya hakikat bahwa kita berbuat baik untuk diri sendiri. Contohnya kita ya apa seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil. Saya selalu melatih ke anak-anak seperti itu. Habis makan yang dicuci sendiri. Tempat tidur dibersihkan sendiri. Itu kalau dilatih-latih begitu, esensi perbuatan baik untuk desain sendiri seperti itu. Nah, baru menginjak. Jadi sang kekasih jenengan sudah agak santai ya, karena anak-anak sudah terbiasa. Oh iya. Anu sendiri ya. Oh, gitu. Nggih. Nah, jadi jangan terus wah aku besok ke sana. Enggak, sudahlah. Cuma itu sebenarnya takaran itu untuk anak-anak. Nah, kita sudah menginjak ke berbuat baik untuk orang lain, zakat, infak, sedekah, itu semua perbaikan untuk orang lain. Kan bukan berarti harus harta, ya tenaga, waktu, pikiran, ya toh, ilmu yang kita punya itu untuk orang lain itu salah satu. Alhamdulillah, diniati amal nggih Pak Wi nggih. Nggih. Untuk kemaslahatan umat nggih. Mesti harus ke sana ya kasih yang sini enggak ada ya kan itu. Itu sih yang saya terima pengajian di situ. Kalau udah niatan umroh, mau umroh, ibadah umroh, jenengan sudah masukkan kaleng, khusus kaleng, ya. Terus kalau niat umroh ya Allah masuk 1.000, 5.000 masukan. Insya Allah ini akan bertambah terus, Pak. Amin. Nggak tahu dari mana. Oh, jadi jenengan sementara pakai umplung gitu ya? Niat ya Allah. Kalau itu saya niat sudah niat ikut umroh, nyonya ikut umroh. Itu belum ada dana sama sekali, Pak. Pertama kali nahar itu 10 juta. Udah, terus mana kurang itu kondi. Di hari hanya kurang 1 bulan. Saya kok ditelepon oleh asuransi, Pak. Padahal asuransi sudah tidak saya bayar 2 tahun. Sampai 2 tahun. 18 bulan tidak saya bayar asuransi. Tapi saya sudah bayar kurang lebih ya 3 tahunan. Di asuransi bank BCA. Bunganya metu ya. 700. Saya ditelepon, Pak, bunganya kok nggak diambil? Ini kelihatannya Bapak belum bayar 18 kali. Ini mau diteruskan apa ditutup? Tutup aja. Pro ini kurang duitnya. Tak tutup. Padahal saya tidak membayangkan bahwa asuransi ini bisa keluar. Bank sendiri yang telepon saya. Ini aneh nih. Iya. Ya jarang asuransi jemput bola istilah begitu. Iya. Jarang. Nah, dulu saya asuransi ikut Bumi Putra, hangus Pak, hangus. Enggak saya sudah ikut berapa tahun enggak? Enggak saya bayar berapa kali terus tak biarkan. Ya sudah hangus. Duh, enggak kita membayar enggak kembali itu. Enggak. Saya urus enggak keluar. Enggak keluar ya? Putra 40 juta diambil. Tapi yang BCA kemarin lah kok bisa dia telepon sendiri. Ingatkan, Pak, Bapak ini punya tunggakan 18 kali. Ini mau diteruskan apa ditutup? Langsung saya datangi BCA di Ponorogo. Kurang 1 bulan hari. Iya, wah luar biasa. Pancene menata niat ya, Pak ya. Menata niat dulu ya, Pak ya. Kumpul saya. Niat ingsun. Pedagang pentol. Muga-muga nang cepet umroh aku sampai sang kekasihku. Jualan pentol dia bisa umroh. Saya tanya, sampean dapat uang berapa, Pak? Ngumpulnya berapa tahun? Pokoknya Pak, saya tuh dapat 100.000, saya masukkan 25.000. Kalau udah banyak, saya lihat udah bisa untuk beli emas, saya belikan emas. Emas itu harus dikasihkan ke ibunya, ke istrinya, disimpan. Nah itu dia emasnya bisa beli sapi, dibelikan sapi sama Pak. Jadi duduk ngelumpuk tukokno emas. Emas ngelumpuk meneh tukokno sapi wedok. Sapi anak sapi. Mana? Dia cerita sendiri gitu. Oh, wis cukup bare ya didol, Iya dijual.
Dengan hanya keuntungan 100.000 uang 100.000, 500.000 pada itu dia jualan pentol itu ya dikumpulkan dengan niatan umroh. Paling masih ku yo mas-mas wedok paling. Mau anak mana itu loh sapi. niat ya Pak Kisar ya. Ya, intinya niat, tata niat yang baik nggih. Indah melamar biniatnya. Wus luar biasa. Kalau menuruti apa yang diniatkan ya dah, sesuai dengan niat yang ada. Alhamdulillah. Allah katanya tidak akan perubahan aja ke seorang, kita yang merubahnya sendiri. Alhamdulillah. Yang umroh. Siapa sih muda Pak? Alhamdulillah. Paling muda itu Pak Kisar. Masih muda. Ayo rek, mulai saiki sing gurung-gurung iki tata niate, niat umroh. Wah. Haji Heeh. Allah itu menuruti sesuai dengan niatnya ya. Niati umroh tadi ya, alhamdulillah iso umroh. Pokoknya bismillah. Bismillah nggih. Pandungane nggih abah-abah sedaya nggih ingkang anu mrika ampunan. Nggih, amin. Amin barakallah. Nggih, wong kajine ngenteni amonten dangune arek. Oh, mboten saged wis umroh mawon nggih. Daftar 2017, Pak. Itu punya kuota 25 tahun ya, Kak. 2017, berarti saya kurang 20 tahun. Sekarang sudah berumur 57. 57 ditambah 65. Hukuman apa ndak hajinya bawa alam. wah iki menterine iki monggo Pak Ari dipercepat iki, dirubah iki peraturannya. Biar nggak lama-lama Pak Ari, kasihan ini apa ini mau haji. Hah? Bapak Ibu nama kau Lu lain aja. tak paham itu apa. Iya. Itu lihat di Madinah itu bangunan gedung luar biasa. Iya, bangunannya luar biasa. Cuma saya turun di Madinah itu saya sedih. Sedihnya? Begini. Karena apa Madinah itu hebatnya seperti ini. Bangunannya itu wis luar biasa. Jakarta nggak ada apa-apanya bangunan. Tapi balik lagi, lah saudara mudanya itu nggak pernah dijauhi. Ya, Indonesia sebagai saudara muda. Di saudara Indonesia itu kesulitan kan misalnya begitu, nggak pernah dibarengi. Sampai bahkan kita berangkat pun pakai Lion, itu kan miliknya dari Malaysia atau dari Singapura. Kenapa nggak pakai yang Indonesia? Semua fasilitas kenapa Indonesia nggak ada? Sampai TKI yang kerja di sana itu loh, orang Indonesia juga nggak banyak kok, rata-rata Bangladesh, terus mana Filipina, mana rata-rata itu. Padahal Indonesia itu kan nggak tahu bahwa Indonesia itu mayoritas Islam, tapi ternyata nggak ada. Terus saya tanya ke Ustadz, gimana ini? Kita ini sebenarnya Indonesia itu Islam banyak, harusnya kan ditolong, dibantu kan sebagai saudara muda. Tapi kenapa enggak? Jawabannya satu apa? Kita kalah apa istilahnya kalah pendekatan secara politik atau apa gitu dengan pemerintah. Jadi mereka mungkin pemerintah Indonesia itu kurang baik dengan pemerintah sana. Lobby-lobbynya itu kalah. Itu jawabannya seperti itu. Makanya nggak tahu ke depan